Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razak ya Karim. Iftah lana futuhal arifin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali pada kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Quran Kota Cirebon. Pertama-tama kita marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk belajar, menuntut ilmu. Semoga pada kesempatan malam hari ini apa yang kita dapatkan ilmunya bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita seluruh umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau pula. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka untuk kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu sempat tertunda, ya yang mungkin harusnya dijadwalkan kan kemarin. Ya, Alhamdulillah kita bisa diagendakan reschedule untuk kajiannya pada malam hari ini, yaitu tentang membiasakan suasana Ramadan di bulan Syawal. Insya Allah, semoga kita selalu dimudahkan untuk optimis, untuk apa namanya, selalu dimudahkan untuk beribadah seperti itu. Ya walaupun mungkin rada pesimis dikit gitu kan karena ada perubahan mungkin suasana yang sebelumnya Ramadan gitu kan. Kita semangat untuk ibadah mungkin karena Syawal rada menurun dikit. Tapi kita harus optimis untuk meningkatkan kembali bagaimana sih menghadirkan suasana Ramadan ketika kita semangat untuk beribadah seperti itu. Baik, Bismillah pada guru kita yang sama-sama kita untuk kita muliakan Ustazah Hikmah untuk materinya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sahabat kajian Rumah Hijrah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita semua dapat bersilaturahim, dapat bertatap muka secara virtual di tengah kesibukan kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama thalabul ilm. Semoga kita semua yang hadir di sini mudah Allah menuntut ilmu sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amin 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 ya rabbal alamin.
Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya bisa kembali menyapa seluruh hadirin kajian Rumah Hijrah. Mohon maaf ya yang seharusnya kajian dijadwalkan minggu lalu karena kebetulan saya sedang sakit sehingga baru bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kebetulan karena pada malam hari ini masih dalam suasana Idul Fitri ya, masih di bulan Syawal. Untuk itu saya ucapkan kepada semuanya yang hadir di sini, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin semuanya, barangkali selama saya bermuamalah dengan Kang Adib, dengan Bapak dan Ibu sekalian, terdapat kekhilafan, kekurangan atau kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal perbuatan kita, puasa kita di bulan Ramadan dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Amin 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 ya robbal alamin. Dan malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kang Adib, materi kita yang insya Allah akan kita bahas, akan kita pelajari bersama-sama adalah bagaimana membiasakan suasana Ramadan di bulan Syawal gitu. Karena diakui atau tidak, suasana di bulan Ramadan itu sangat berbeda dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Nah, gimana kira-kira caranya gitu? Kalaupun misalnya belum bisa meningkat amal ibadahnya gitu, bagaimana caranya agar setidaknya grafik ibadah kita di bulan Ramadan itu tetap gitu, bukan menurun, tetap syukur-syukur malah meningkat gitu. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar. Semoga nantinya yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk tentang bagaimana membiasakan suasana Ramadan di bulan Syawal terkait Idul Fitri gitu. Apa sih sebetulnya Idul Fitri gitu tuh? Nah, Idul Fitri yang perlu kita ketahui, makna Idul Fitri, ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa Idul Fitri itu bukan sekedar perayaan duniawi, bukan hanya perayaan dengan membeli baju baru, kue-kue baru, atau perabot baru, bukan hanya perayaan lahiriah, akan tetapi lebih pada kemenangan spiritual setelah kita sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan. Kemudian Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan bahwa makna Idul Fitri itu setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah kembali ke fitrah, yaitu kembali pada kesucian jiwa. Kata fitri dalam lafat atau dalam kata Idul Fitri itu bisa bermakna kesucian. Sehingga momen Idul Fitri ini menjadi momen kembalinya seorang muslim, seorang hamba pada keadaan suci. Sebagaimana bayi baru dilahirkan. Setelah menjalani puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tentunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian makna Idul Fitri yang kedua adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Yang mana di bulan akan apa ya kita anggap sebagai madrasah untuk kita sebagai bulan untuk kita belajar bagaimana kita mengekang hawa nafsu, bagaimana kita berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bagaimana kita mengekang keinginan kita untuk makan, untuk minum, dan untuk melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Jadi yang kedua makna Idul Fitri adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Kemudian makna Idul Fitri yang ketiga, yaitu Idul Fitri itu bukan sekedar pakaian yang baru. Nggak masalah silahkan di momen Idul Fitri karena kita bahagia gitu ya bisa melalui bulan Ramadan dengan baik, kita membeli pakaian baru tidak masalah, tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita garis bawahi, esensi dari Idul Fitri itu bukan sekedar pakaian yang baru, akan tetapi
hati yang baru, hati yang bersih, dan hati yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menikmati manisnya bulan Ramadan dan bisa merayakan hari raya Idul Fitri di tahun ini di bulan Syawal ini. Di mana di bulan Syawal ini menjadi bulan bahagianya umat Islam, bulan merayakan kemenangan, bulan kesuksesan dalam menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan, khususnya perintah ibadah puasa. Tidak semua orang, Bapak dan Ibu, bisa merasakan anugerah ini. Tidak semua orang merasakan manisnya bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Kenapa? Karena sebagian dari keluarga kita, saudara kita mungkin sudah mendahului kita. Mereka di sana menginginkan apa yang sedang kita alami, akan tetapi sudah tidak bisa. Hanya sudah sepatutnya bagi kita untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk terus bisa menjalankan tujuan utama kita hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi yang pertama kita harus bersyukur karena tidak semua bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Kemudian selain bersyukur, kita juga wajib untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menguatkan komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ketakwaan ini sudah semestinya terus menguat dalam diri kita karena menjadi muara dan tujuan utama dari diwajibkannya puasa bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di antara tujuan dari diwajibkannya berpuasa adalah agar kita menjadi hamba, menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, betul bulan Ramadan sudah kita lewati. Nah, bukan berarti dengan lewat dengan Ramadan itu kita serta-merta melupakannya. Seolah-olah tidak ada kebaikan, tidak ada amal perbuatan yang membekas dalam diri kita. Jangan sampai udahlah, ini udah lewat gitu. Ya udah gitu. Jangan sampai Ramadan itu lewat atau berlalu begitu saja. Kita harus melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lewati selama bulan Ramadan. Sebagai bulan dengan penuh keberkahan dan memotivasi kita untuk beribadah lebih, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya istafti qalbak, tanya pada diri kamu sendiri. Sudah maksimalkah kita dalam beribadah di bulan Ramadan? Sudahkah target yang kita pasang di awal bulan Ramadan? Saya di bulan Ramadan ini ingin hatam 3 kali. Saya di bulan Ramadan ini tidak boleh bolong terawihnya. Saya di bulan Ramadan ini harus bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi saya juga harus bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Saya harus melaksanakan ibadah sunnah. Sudahkah target-target yang kita pasang itu tercapai? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau belum, kenapa? Kok bisa target yang kita pasang sendiri, tapi kita tidak bisa melakukannya? Nah, pertanyaan ini sangat penting bagi kita sebagai upaya untuk mengingat kekurangan kita pada masa lalu di bulan Ramadan yang kemarin. Tujuannya agar bisa memperbaikinya di masa yang akan mendatang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan upaya koreksi diri dalam proses perjalanan hidup kita. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini sudah semestinya kita tidak mengendorkan semangat kita. Meskipun suasananya tentu berbeda. Kita tidak sepatutnya mengendorkan semangat kita dalam beribadah. Baik itu dari sisi kualitasnya maupun sisi kuantitasnya. Jadi yang kita targetkan adalah ibadah yang berkualitas serta kita tingkatkan kuantitasnya. Terlebih setelah memasuki bulan Syawal ini yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah kita pasca Ramadan hingga 11 bulan ke depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang bulan Syawal, ya, karena materi kita adalah bulan Syawal. Syawal itu berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, ya. Syala memiliki arti irtafa'a. Artinya apa? Artinya adalah meningkatkan. Irtafa'a artinya meningkatkan. Jadi di bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita hendaknya meningkatkan beberapa hal. Apa saja yang perlu kita tingkatkan di bulan Syawal ini? Yang pertama adalah keimanan kita. Yang tahu diri kita sendiri, orang lain tidak tahu gitu. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Istafti qalbak, tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana keimanan kita di bulan Syawal ini? Apakah sama seperti di bulan Ramadan? Apakah justru menurun ataukah meningkat? Jadi yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah keimanan kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah amal ibadah kita. Ya, jadi amal ibadah yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, misalnya seperti sholat-sholat sunnah, sedekah, baca Al-Quran, dan sebagainya, itu jangan berhenti di bulan Ramadan saja. Kalau memang misalnya belum bisa meningkatkan, setidaknya kita buat stabil, ya kita lakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tingkatkan di bulan Syawal apa? Ilmu kita. Di bulan Ramadan, kemarin seringkali kita jumpai kajian-kajian ya, ada kultum. Biasanya ya menjelang buka puasa, menjelang sahur ya. Kemudian setelah sholat terawih gitu ya, banyak sekali kita dengarkan kultum di mana di dalamnya itu disampaikan beberapa ilmu. Ilmu bermacam-macam ya, ilmu agama tentang fikih, tentang akhlak, tentang keimanan dan sebagainya. Nah, hendaknya di bulan Syawal ini ilmu yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan itu bisa kita amalkan dan bisa kita upgrade lagi, bisa kita tingkatkan lagi. Oh ya, kemarin di bulan Ramadan saya tuh sempat belajar sama Ustazah bab puasa. Kemarin belum selesai belajarnya, jadi saya harus belajar lagi supaya ilmu saya lebih luas lagi. Kemarin tuh seru sekali saya belajar bab puasa, kemudian tentang zakat, tentang fitrah, tentang fidyah dan sebagainya. Makanya kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Di antaranya cara meningkatkan ilmu pengetahuan kita adalah dengan hadir di majelis-majelis. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, makna ini, makna syawal ini yang tadi adalah irtafa'ah atau meningkatkan, ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Ya, jadi tadi kalaupun misalnya belum bisa dinaikkan, setidaknya grafiknya itu tetap jangan sampai menurun karena arti dari syawal adalah irtafa'ah atau meningkat. Nah,
Kalau misalnya ustazah saya kemarin ibadahnya baru sedikit gitu, saya belum bisa beribadah secara maksimal karena memang saya harus bekerja sehingga waktu saya terbatas gitu. Bagaimana? Misalnya kita merasa ibadah kita belum maksimal gitu. Nah, setidaknya tadi yang penting kita istiqomah ya, harus istiqomah dan rutin meskipun kuantitasnya masih sedikit. Nah, istiqomah dalam ibadah ini telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang artinya sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Jadi kalau memang kita kemarin sudah punya amalan rutin meskipun sedikit ya kita tetap lakukan, kita rutinkan. Syukur-syukur kuantitasnya ditambah sedikit demi sedikit. Tentu selain kuantitas juga harus berkualitas. Nah, bulan Syawal ini menjadi momentum tepat untuk menjaga diri dari predikat dan status yang telah kita raih setelah berjuang di bulan Ramadan. Selain tadi dijelaskan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kesucian diri seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia juga akan diraih oleh orang yang berpuasa. Tadi sudah disebutkan hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alangkah mulianya dua status yang diperoleh tadi ya. Yang pertama adalah hamba yang bertakwa, kemudian suci kembali seperti bayi yang baru lahir yang didapatkan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, alangkah sayangnya jika status ini tidak kita pertahankan. Masa Allah sudah memberikan predikat kita sebagai hamba yang bertakwa, kemudian Allah memberikan kita predikat sebagai hamba yang telah disucikan kembali sebagai bayi, seperti bayi yang baru lahir, kok disia-siakan? Sayang sekali jika tidak dipertahankan dengan baik. Sangat rugi kalau kita menyia-nyiakannya. Nah, sangat rugi bagi kita yang tidak bisa mempertahankan ketakwaan dan kesucian pasca Ramadan. Nah, ketakwaan ini sendiri merupakan status yang paling mulia yang disematkan kepada hamba Allah di sisinya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain menjaga ketakwaan, kesucian diri juga harus dipertahankan. Jangan sampai kita mengotorinya, udah bersih-bersih di bulan Ramadan ya. Nah, kita kotori kembali dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian diri sebagai orang yang beruntung, dan sebaliknya menyebut orang yang mengotori kesucian diri sebagai orang yang merugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu tadi ya, makna dari Syawal yang pertama adalah irtafa'a atau meningkat. Kemudian yang kedua, bulan Syawal bisa dimaknai sebagai bulan memulai kebaikan. Ya, jadi yang kedua bulan Syawal bisa diartikan sebagai bulan memulai kebaikan. Biasanya di bulan Syawal itu ada momen-momen atau kegiatan halal bihalal gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan kita, memulai kembali. Kalau mungkin sebelumnya hubungan kita pernah renggang ya dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, atau mungkin dengan pasangan kita, itu adalah momen yang baik, momen yang pas bagi kita untuk memulai hubungan yang baik, memulai hubungan yang baru. Karena sebagai manusia tentu kita tidak luput dari salah dan khilaf gitu. Kadang kita tidak bermaksud menyakiti gitu, tapi bisa jadi dengan ucapan kita atau perbuatan kita yang tidak sengaja itu bisa menyakiti orang lain, apalagi ketika kita melakukan kesalahan dengan sengaja gitu. Jadi mari kita jadikan
bulan Syawal ini sebagai momen untuk saling memaafkan, ya, meminta maaf dan memaafkan, gitu ya. Kalau memang kita punya salah, kita minta maaf gitu. Kita punya salah sama Allah, kita bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau kita punya salahnya dengan manusia, ya kita minta maaf dengan manusia tersebut. Kalau ada haknya yang kita ambil, ya kita kembalikan ya. Jadi bulan Syawal itu dapat diartikan sebagai bulan eh, untuk memulai kebaikan. Makanya di bulan Syawal ini Bapak dan Ibu mungkin sering mendapatkan undangan gitu ya. Banyak yang nikah di bulan Syawal gitu. Kenapa? Karena tadi bulan Syawal itu dimaknai sebagai bulan untuk memulai kebaikan gitu. Makanya banyak pasangan gitu ya, catin gitu atau calon pengantin yang berbondong-bondong mendaftarkan pernikahannya di bulan Syawal ini. Tujuannya tadi mendapatkan keberkahan di bulan Syawal sehingga memulai ibadah di bulan yang baik dengan harapan semoga pernikahannya dapat berlangsung dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bulan Syawal itu dapat diartikan sebagai bulan istimror. Istimror itu apa? Yaitu bulan untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau sebelumnya kita punya kebiasaan yang kita bangun di bulan Ramadan, misalnya kebiasaan untuk menghatamkan Al-Quran, kebiasaan tadarusan, ya kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Ya, jangan sampai kita ngajinya Al-Qur'annya itu dibukanya di bulan Ramadan aja. Kalau Ramadannya udah pergi, Al-Qur'annya ditutup, disimpan lagi di lemari. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kemarin Alhamdulillah kita bisa hatam, misalnya minimal sekali. Nah, setidaknya di bulan ini kita juga bisa hatam sekali. Ya, seperti itu ya. Jadi kebiasaan baik yang sudah kita bangun di bulan Syawal, tetap kita lanjutkan, tetap istimror ya. Ibadahnya, sholatnya, kemudian baca Al-Qur'annya, sedekahnya, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya di antaranya adalah ibadah puasa. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas atau membahas tentang puasa sunnah di bulan Syawal karena di bulan ini banyak yang bertanya gitu ya, Ustazah, tata cara puasa di bulan Syawal itu seperti apa sih gitu? Apakah harus langsung dilaksanakan di tanggal 2 atau boleh terputus-putus atau bagaimana? Nah, sedikit saya akan bahas tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan menjadi salah satu indikator keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa di bulan Syawal itu setara dengan puasa selama 1 tahun penuh. Jadi puasanya 6 hari di bulan Syawal, tapi istimewanya pahalanya itu dihitung seolah-olah berpuasa selama 1 tahun, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ia sertakan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasanya 6 hari, tapi pahalanya dapat pahala 1 tahun penuh. Nah, umumnya orang-orang kita termasuk di dalamnya itu akan sangat sulit, merasa sangat berat jika kita berpuasa setahun penuh. Betul tidak? Berat ya kalau puasa setahun penuh. Nah, ini Allah memberikan penawaran yang sangat menarik gitu ya. Kalau mau dapat pahala puasa setahun penuh, sok kalian berpuasa di bulan Syawal 6 hari aja di bulan Syawal karena bisa mendatangkan pahala puasa selama 1 tahun. Jadi sayang sekali kalau kita melewatkannya. Nah, tata caranya gimana gitu? Apakah harus langsung kita berpuasa di tanggal 2 Syawalnya atau seperti apa? Nah, terkait tata cara puasa atau pelaksanaan puasa Syawal, ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ini setidaknya ada cara. Yang pertama, puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu dilakukan terus-menerus.
yaitu 6 hari secara terus-menerus tanpa jeda. Dimulai dari tanggal 2 Syawal. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cara yang pertama ini ya. Jadi puasanya mulai dilaksanakan di tanggal 2 Syawal, kemudian nyambung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu cara pertama. Kemudian yang kedua, wah Ustazah kalau misalnya tanggal 2 Syawal tuh banyak tamu gitu. Saya masih harus halal bihalal gitu, banyak undangan gitu. Kan sayang sekali ya kalau ada opor ayam dilewatkan misalnya gitu. Masih banyak kue gitu, nastarnya masih banyak, kue saljunya masih banyak gitu. Boleh nggak Ustazah misalnya puasanya nggak langsung nih di tanggal 2 Syawal gitu. Atau boleh nggak kalau puasanya nggak nyambung gitu, puasanya terputus-putus tapi masih di bulan Syawal. Jawabannya adalah boleh. Jadi cara yang kedua, boleh terus-menerus nyambung seperti tadi yang pertama atau terpisah-pisah. Asalkan puasanya masih dilakukan di bulan Syawal. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, misalnya ada undangan halal bihalal pada saat itu kita tidak berpuasa Syawal. Besoknya lagi ketika tidak ada undangan, nah kita baru puasa lagi. Boleh seperti itu dan insya Allah pahalanya tetap sah. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga yaitu dilakukan dalam rangkaian puasa Ayyamul Bid. Jadi dibarengin dengan Ayyamul Bid. Misalnya contohnya ngambil Bid itu kan 13, 14, 15 Syawal berarti ya. Misalnya ngambilnya di tanggal 10 sampai 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau misalnya ngambilnya dari tanggal 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu juga boleh. Jadi mangga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mumpung masih bulan Syawal ya. Berarti hari ini adalah tanggal 12 Syawal ya. Kalau yang lebarannya tanggal 21, kalau yang lebarannya tanggal 20 berarti tanggal 13 Syawal. Jadi masih ada kesempatan untuk kita untuk berpuasa, puasa sunnah Syawal. Nah, berdasarkan pada salah satu dari tiga cara di atas, monggo ya, tadi boleh dipilih. Ya, kalau misalnya udah kelewat gitu ya, oh tanggal 2 udah kelewat Ustazah ya, udah bisa ikut yang kedua atau yang ketiga, masih bisa ya. Jadi tidak harus nyambung dan tidak harus dimulai di tanggal 2. Sekarang pun tidak apa-apa ya. Jadi puasa di bulan Syawal itu ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya gitu ya? Tujuannya adalah agar umat Islam itu tetap menjaga konsistensi puasanya setelah bulan Ramadan. Dan ini merupakan menjadi tanda-tanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab seperti ini. Alamatu qabulit ta'ati antu shola bi ta'atin ba'daha wa alamatu ruddiha antu shola bi maksiatin ma ahsanal hasanah ba'dal hasanah wa aqbahas sayyi'at hasanah, yang artinya tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten terus beribadah setelahnya. Nah, bulan Ramadannya udah kelewat, puasa Ramadannya udah kelewat, tapi tetap kita lanjutkan, kita tetap konsisten untuk berpuasa. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain. Nah, tadi kita udah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mulia akan menjadi mulia kalau tetap kita lanjutkan berpuasa di bulan Syawal. Yang penting jangan berpuasa di tanggal 1 Syawal. Hukumnya adalah haram ya. 1 Syawal itu adalah Idul Fitri, hari kita berbahagia. Silahkan kita bisa makan, minum yang kita inginkan. Yang penting tetap jangan berlebihan ya. Jadi tadi ya, tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten
terus beribadah setelahnya. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Jadi jangan sampai Ramadannya lewat balik lagi gitu, yang dulunya mohon maaf naudzubillah gitu ya biasa melakukan maksiat balik lagi ya melakukan maksiat. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan puasa? Misalnya ada yang bertanya, Ustazah, saya kemarin di bulan Ramadan itu puasa saya sempat bolong. Kalau perempuan kan biasanya tiap bulan ada bolongnya ya, kedatangan tamu, haid misalnya. Atau yang laki-laki sempat sakit, atau misalnya pas safar, safarnya jauh, ya kalau puasa itu berat gitu ya, karena misalnya harus nyetir dan sebagainya, jadi tidak berpuasa karena dalam keadaan safar gitu. Bagaimana gitu kalau saya ingin berpuasa di bulan Syawal? Apakah saya kodok puasa dulu atau saya tetap niat puasa sunnah Syawal gitu? Nah, bagi yang punya kewajiban untuk mengkodok atau mengganti puasanya, caranya adalah dengan kodok puasa dulu ya. Jadi puasanya dikodok dulu. Niatnya adalah kodok puasa Ramadan. Saya niat kodok puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, terkait kodok puasa yang dilaksanakan di bulan Syawal, Imam Zakaria Al-Ansori, beliau menjelaskan bahwa kodok puasa di bulan Syawal otomatis mendapatkan pahala puasa sunnah Syawal. Jadi Bapak dan Ibu yang punya hutang puasa atau punya kodok, niatnya adalah kodok puasa. Ya, niatnya kodok puasa. Nah, karena kodoknya dilaksanakan di bulan Syawal, maka secara otomatis selain mendapatkan pahala kodok, mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Jadi niatnya adalah kodok. Nah, terkait puasa kodok yang perlu diperhatikan, karena puasa qadha termasuk salah satu puasa yang hukumnya wajib, maka niatnya wajib di malam hari. Mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Itu yang harus diperhatikan ya. Kalau puasanya qadha, niatnya harus dilakukan di malam hari. Berbeda kalau puasa sunnah. Misalnya Bapak dan Ibu tidak punya hutang puasa Ramadan. Pengen puasa Syawal. Kenapa gitu ya, tidak ada keinginan mau kemana-mana gitu ya, ya sudah niat saja, saya niat puasa sunnah Syawal karena Allah Ta'ala itu diperbolehkan. Kenapa? Karena puasanya hukumnya adalah puasa sunnah, berbeda tadi dengan puasa wajib, niatnya wajib dilintaskan di malam hari. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang perlu saya bahas sedikit lagi di sini adalah tentang fidyah. Beberapa hari setelah Idul Fitri ya, berapa ya, 3 hari Syawal, tanggal 3 Syawal, itu sudah muncul beberapa pertanyaan, ada beberapa yang menanyakan kepada saya terkait fidyah gitu ya. Ustazah, saya tuh ada titipan pertanyaan, rata-rata titipan pertanyaan gitu. Ada yang nanya gitu, minta disampaikan ke Ustazah, ada temen tuh lagi hamil Ustazah, kalau misalnya pengen fidyah itu bagaimana tata caranya? Nah, saya tanyakan dulu gitu, nggak puasanya kenapa gitu, karena hamil. Nah, hamil itu kan beda-beda kondisinya gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang sebenarnya siapa aja sih orang yang wajib fidyah. Nah, kita perlu tahu itu ya, siapa sajakah orang yang wajib fidyah. Fidyah di sini adalah fidyah saja tanpa mengkodok puasa. Jangan sampai kita salah paham gitu ya. Ibu hamil nggak puasa, dia tidak mengkodok puasa, merasa cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, ini adalah pemahaman yang akan kita luruskan bersama. Jadi, ada beberapa orang yang diwajibkan atasnya membayar fidyah. Siapa saja? Yang pertama adalah orang tua renta yang sudah tidak kuat berpuasa. Jadi, kalau bapak dan ibu punya orang tua, punya kakek, punya nenek atau saudara yang sudah tua renta, misalnya udah pikun, apalagi yang sudah tidak kuat berpuasa, jangan dipaksa.
untuk berpuasa. Kalau beliau mau berpuasa masih kuat silahkan, tapi misalnya kondisinya sudah tidak memungkinkan, jangan dipaksa untuk berpuasa. Nah, caranya bagaimana untuk mengganti puasa yang ditinggalkan? Caranya adalah dengan membayar fidyah. Jadi untuk orang tua renta yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, mereka hanya wajib membayar fidyah saja tanpa qadha. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sakit parah, yang sekiranya sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, ya. Nah, untuk tahu penyakit yang seperti ini, tentu ini harus berdasarkan informasi dari dokter atau orang yang mengerti. Bukan kita menghukumi diri kita sendiri. Ya, misalnya kita cuma sakit flu atau sakit apa ya, pusing, pilek gitu, terus nggak puasa. Ya, nggak puasa, nggak mau qodok, cuma bayar fidyah saja tidak bisa. Ya, yang diperbolehkan membayar fidyah saja adalah orang yang sakit parah, yang kemungkinan kecil harapan sembuhnya itu sangat sangat kecil. Ya, untuk orang yang sakit parah dan harapan sembuhnya kecil, maka baginya hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib fidyah yaitu adalah, nah kalau ini hukumnya dirinci, wanita hamil dan menyusui. Terkait wanita hamil dan menyusui, ini hukumnya dirinci Bapak dan Ibu. Yang pertama, jika ada seorang wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ini sudah sering dibahas, cuma sepertinya saya lihat masih banyak yang belum paham gitu ya. Jika ada wanita yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Misalnya ibu hamil di trimester awal itu muntah terus ya. Nyium bau suaminya muntah, misalnya berdiri sedikit muntah ya. Nah, dia lemes banget gitu. Udah coba puasa tapi ternyata kuat gitu. Khawatirnya kalau dia malah pingsan, malah membahayakan dirinya sendiri. Berarti kan ibu hamil ini dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka baginya wajib kodok saja. Baginya wajib kodok saja. Untuk ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka baginya wajib kodok saja. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, jika ada ibu hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya dan janinnya. Jadi dirinya payah, mual, muntah parah. Kemudian setelah periksa ke dokter, dokter bilang ibu cairan apa ya, ketuban di rahim ibu itu sedikit. Kalau ibu berpuasa ini dia khawatirkan kondisi bayinya kurang baik, atau misalnya kondisi bayinya beratnya kurang sehingga dokter tidak menyarankan ibu tersebut untuk berpuasa. Berarti kan si ibu ini tidak berpuasa karena menganggapnya. Maka untuk kondisi ini ibu ini hanya wajib kodok. Wajibnya kodok aja, tidak wajib fidyah. Kemudian kondisi yang ketiga, jika ada ibu hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya, ibunya oke, sehat, tidak ada masalah, tidak mual, tidak muntah. Kalaupun muntah ya masih wajar gitu ya, masih kuat intinya untuk berpuasa. Akan tetapi kondisi bayinya tidak memungkinkan karena saran dari dokter, setelah periksa ke dokter, setelah konsultasi, ibu jangan puasa dulu ya. Ini nanti akan membahayakan janin kalau ibu berpuasa misalnya. Berarti kan ibu tersebut tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya. Dirinya oke, tapi janinnya tidak oke kalau diajak berpuasa. Nah, untuk ibu yang mengalami kondisi yang ketiga, wajib kodok, dan yang kedua adalah wajib fidyah. Jadi kewajibannya double. Selain wajib kodok, wajib
fidyah. Jadi semoga jelas ya Bapak dan Ibu ya terkait ibu hamil dan menyusui. Jadi ini dirinci, dilihat dulu kondisinya yang mana. Jadi jangan buru-buru langsung bayar fidyah, nggak kodok puasa, jangan ya, dilihat dulu yang mana kondisinya yang mana. Kemudian berikutnya, orang yang wajib membayar fidyah yang keempat itu adalah orang yang meninggal. Nah, ini mungkin jarang dibahas juga ya, orang meninggal. Nah, dalam fikih Syafi'i, ketika ada seseorang yang meninggal dan memiliki hutang puasa, ya, misalnya ada seseorang meninggal dan kita tahu dia punya hutang puasa. Nah, ini bagaimana? Apakah wajib fidyah atau bagaimana? Nah, ini dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, tidak wajib fidyah. Yang pertama, tidak wajib fidyah jika kondisinya adalah jika ada orang yang meninggalkan puasa, ya, orang yang meninggalkan puasa karena uzur, misalnya safar, ya, dia sedang safar, safar jauh, ya, dan memenuhi syarat sehingga dia tidak berpuasa dan tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok atau misalnya ada orang yang sakit, ya, orang yang sakit dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok puasa, jadi sakit kemudian sakitnya nyambung sampai meninggal, ya, sakitnya misalnya di bulan Ramadan, jadi selama bulan Ramadan penuh orang ini tidak berpuasa. Kenapa? Karena tadi sakit sehingga dia tidak memungkinkan berpuasa, kemudian ternyata di bulan Syawal orang tersebut meninggal, berarti kan orang tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok puasa gitu karena sakit dan nyambung langsung meninggal, maka baginya tidak wajib membayar fidyah. Ahli warisnya, maksudnya ahli warisnya tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Ya, itu kondisi yang pertama. Karena tadi tidak ada kesempatan untuk mengkodok puasanya, benar-benar nyambung habis sakit langsung meninggal. Kemudian yang kedua, kondisi orang yang meninggal yang wajib difidyahi siapa? Yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa udur, jadi nggak ada udur, tapi dia nggak berpuasa, ya. Atau misalnya karena udur, sakit, misalnya di bulan Ramadan sakit. Nah, di bulan Syawalnya atau di bulan-bulan lainnya, dia sebetulnya punya kesempatan untuk mengkodok puasanya, tapi nggak dikodok-kodok karena mikirnya kan kita tidak tahu ya kapan Allah mengambil kita gitu ya. Karena mikirnya besok lah atau bulan depan lah kodoknya sekalian gitu misalnya. Nah, nggak keburu kodok, orang tersebut keburu meninggal. Ya, berarti kan sebetulnya dia memiliki kesempatan untuk mengkodok puasanya, tapi ditunda. Nah, ternyata sebelum dia sempat mengkodok puasanya, Allah sudah mencabut nyawanya. Nah, untuk orang dengan kondisi tersebut, orang meninggal ya dengan kondisi tersebut, maka ahli warisnya, ya, ahli warisnya berkewajiban untuk membayar fidyah, ya, wajib difidyahi, ya, yaitu tadi ya orang yang meninggalkan puasa tanpa udur atau karena udur namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk kodok puasa, ya. Nah, sebetulnya terkait kondisi yang kedua ini ada dua kaul ya, kaul jadid dan kaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi yang kita pakai di sini adalah kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu wajib bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan fidyah untuk mayit tersebut sebesar satu mud makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan, ya. Nah, biayanya diambilkan dari mana? Diambilkan dari harta peninggalan si mayit, ya. Jadi, hartanya untuk bayar fidyah itu diambil dari harta peninggalan si mayit. Kalau misalnya Ustadzah mayit ini orang miskin, misalnya gitu ya, nggak punya harta peninggalan gitu. Lalu bagaimana ahli warisnya? Ahli warisnya tidak berkewajiban untuk membayar fidyahnya, tapi hukumnya menjadi sunnah. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Jelas ya, insya Allah ya. Kemudian yang kelima, siapa yang wajib membayar fidyah? Yaitu orang yang mengakhirkan kodok puasa. Orang yang mengakhirkan kodok puasa. Misalnya, ada seorang wanita
di bulan Ramadan tahun lalu itu punya hutang puasa. Misalnya hutang puasanya 5. Nah, selama 1 tahun itu puasanya tidak dikodok-kodok hingga bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Berarti kan utangnya tahun lalu, di tahun 2025. Ya, belum dikodok sampai ketemu bulan Ramadan ya di tahun 2026 ini. Maka orang tersebut selain nantinya tetap berkewajiban untuk mengkodok puasanya, dia juga wajib membayar fidyah sebagai denda karena mentakhir, menunda, mengakhirkan mengkodok puasanya. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya ada yang pernah menunda untuk mengkodok puasanya hingga bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya, maka selain wajib kodok puasa, juga wajib membayar fidyah. Nah, itu tadi ya, 5 orang ya atau 5 golongan yang wajib membayar fidyah. Semoga bisa dimengerti ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian terkait kadar dan jenisnya. Nah, fidyah itu ya, itu yang dikeluarkan adalah 1 mud bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Kalau kita tinggal di Indonesia, karena kita makannya adalah nasi, makanan pokok kita ada beras ya. Setiap hari itu adalah 1 mud beras. 1 mud itu sekitar 675 gram atau 6,75 ons atau biasanya dibulatkan biar mudah 7 ons. Jadi setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan itu fidyahnya 7 7 ons. Lalu fidyah itu diberikan kepada siapa? Apakah semua mustahik zakat itu boleh diberikan fidyah kepadanya? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi fidyah itu hanya dialokasikan untuk fakir dan miskin, ya. Kenapa? Karena konteks fidyah hanya menyebutkan miskin. Fa fidyatu ta'amu miskin. Lalu kok orang fakir dapat juga Ustazah? Kalau miskin aja dapat gitu ya, apalagi fakir gitu. Fakir itu kondisinya lebih parah daripada orang-orang yang miskin ya. Jadi fidyah itu dialokasikannya untuk fakir miskin, tidak bisa dialokasikan ke seluruh mustahik zakat ya Bapak dan Ibu. Lalu kapan gitu fidyah itu dikeluarkan gitu? Kalau fidyahnya untuk orang yang sudah meninggal bisa dikeluarkan kapanpun. Kalau fidyahnya untuk orang yang meninggal, kalau fidyahnya untuk orang yang masih hidup tadi ya, jadi waktunya itu paling cepat adalah setelah terbenamnya matahari untuk setiap hari puasa. Misalnya, hari ini kita tidak berpuasa gitu, karena tadi ya, misalnya contohnya bukan kita ya, misalnya ada contohnya ada yang punya orang tua yang sudah tidak memungkinkan puasa gitu ya, sudah tidak kuat gitu. Hari ini tidak puasa, maka boleh fidyahnya dikeluarkan malam harinya setelah terbenamnya matahari. Atau misalnya nanti aja deh Ustazah setelah Ramadan usai misalnya di bulan Syawal biar sekalian mengeluarkan fidyahnya. Itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah mendahulukan fidyah. Misalnya punya orang tua yang memang kondisinya sudah parah seperti itu ya. Udahlah fidyahnya saya keluarkan sekarang aja sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, dari penjelasan saya tentang fidyah dan sebagainya, semoga bisa dimengerti gitu ya. Karena memang apa ya, fikih puasa itu seru sekali gitu. Nah, sebenarnya ini belum masuk ke intinya, Kang Adit, tapi ternyata udah jam 9. Lanjut aja apa gimana? Masih boleh lanjut? Mana Ustazah? Bismillah. Oke, lanjut sedikit ya, Iya, izin iya. lanjut sedikit ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, itu tadi ya terkait puasa gitu ya, puasa 6 hari, kemudian kodok dan fidyah gitu. Tadi tadi kita juga sudah belajar gitu ya tentang makna Syawal yang pertama tadi adalah irtafa'ah gitu ya, yaitu meningkatkan gitu ya. Kemudian tadi adalah bulan Syawal dimaknai sebagai bulan memulai kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah istimror. Nah, lalu caranya agar kita tetap istiqomah gitu di bulan Syawal itu caranya gimana? Biar kita tetap bisa beribadah sebagaimana di bulan Ramadan.
Caranya yang pertama adalah kita upgrade ilmu kita. Tolabul ilm, cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Cari ilmu sebanyak-banyak. Alhamdulillah sekarang kita sudah sangat mudah gitu dalam mencari ilmu. Mau datang langsung ke majelis bisa. Misalnya Bapak dan Ibu sibuk paginya bekerja bisa hadir di majelis online seperti ini. Insya Allah majelis seperti ini sangat memudahkan bagi kita yang mungkin paginya kita beraktivitas. Kemudian yang kedua, agar tetap istiqomah adalah dengan membentuk atau mencari komunitas atau circle yang baik. Karena komunitas itu akan sangat mempengaruhi kita. Kalau kita kumpulnya dengan orang yang soleh, orang yang baik, orang yang terbiasa melakukan ibadah, insya Allah kita akan terbawa. Untuk itu penting sekali bagi kita untuk mencari circle atau komunitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah caranya agar istiqomah adalah menyibukkan diri kita dengan ibadah. Kenapa? Kok harus disibukkan dengan ibadah? Supaya kita tidak disibukkan dengan maksiat. Kalau seseorang ya sehari-harinya dia tidak beribadah, pasti nanti dia akan disibukkan dengan maksiat. Kemudian berikutnya yang keempat adalah menata niat kita. Pastikan tujuan kita itu untuk apa. Ya, kita ingat tadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita, ya, menciptakan jin dan manusia tujuannya apa? Adalah untuk beribadah. Kemudian yang kelima, sebagai ikhtiar kita agar kita tetap istiqomah adalah dengan memperbanyak doa. Di antara doa yang bisa kita baca adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kemudian ada lagi doa yang bisa dibaca yang mudah mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu barangkali ada yang mau berdiskusi Kang Adip monggo silahkan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustazah Hikmah yang memberikan materi luar biasa, Masya Allah ya. Sangat, sangat, sangat jelas Ustazah. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah Ustazah dan sekeluarga. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah, kita cukup buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu peserta kajian rumah hijrah, mangga yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, seperti biasa bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, kami berikan waktu kepada peserta. Mangga Bapak Ibu. Baik, mohon izin saja ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Oke. Assalamualaikum, Saja Afwan izin bertanya. Assalamualaikum. Untuk bentuk fidyahnya, apakah berupa beras atau boleh makanan yang siap makan? Afwan Ustazah. Dan mungkin sebelumnya kan disampaikan karena untuk membayar fidyah itu sebesar 1 mud ya, Ustazah, ya, 7 ons. Iya, betul. Nah, itu Baik, bentuknya izin beras seperti menjawab. atau mungkin makanan yang Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait bentuk fidyah, para ulama bersepakat atau jumhurul ulama, kebanyakan ulama bersepakat bahwa fidyah itu berupa bahan makanan pokok. Karena kita orang Indonesia, maka kita keluarkan fidyahnya berupa beras. Ya, tadi 1 mud itu untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan gitu. Itu paling baik dan paling banyak disepakati ulama gitu. Nah, kalau di Cirebon, Basnas itu mengeluarkan apa ya bahasanya? Bukan fatwa, apa ya? Mengeluarkan maklumat ya? Apa bahasanya?
istilahnya. Untuk fidyah di kota Cirebon itu, kalau misalnya mau dikeluarkan berupa beras, itu senilai berapa kemarin ya? Uang 45.000. Nah, terkait fidyah berupa uang, eh, berupa uang apa diperbolehkan gitu, barangkali saya bertanya gitu. Kalau uang kan lebih praktis, Ustazah barangkali bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa maksud untuk pemberian fidyah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Nah, kalau tadi jumhurul ulama, kebanyakan ulama mereka bersepakat bahwa fidyah itu harus dikeluarkan berupa bahan makanan pokok. Jadi harus dikeluarkan berupa beras gitu. Beras yang masih berupa beras gitu. Nah, adapun Imam Abu Hanifah ini adalah satu-satunya ulama yang memperbolehkan seseorang mengeluarkan fidyah itu berupa uang. Kenapa? Karena tadi tujuan dari memberikan fidyah itu dapat tercapai dengan memberikan uang. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan ada sedikit perbedaan tentang takaran fidyah ya, apa ya bahasanya ya? Kalau tadi jumhurul ulama itu kan satu hari itu satu mut bahan makanan pokok. Kalau Imam Abu Hanifah itu satu hari itu adalah satu sok. Satu soknya bukan bahan makanan pokok, tapi kurma dan dan bur. Jadi takarannya yang yang dikeluarkan itu bukan berupa bahan makanan pokok. Nah, kalau di Cirebon sendiri untuk mempermudah itu diberikan pilihan gitu. Apakah mau mengeluarkan berupa beras ya dengan tadi ya ketentuannya satu hari satu mut, atau kalau mau mengeluarkan uang bisa mengikuti arahan dari Basnas yaitu sehari 45.000 rupiah. Barangkali ada yang bertanya gitu, Ustazah kok kalau uang, kenapa besarannya lebih mahal gitu? Bukannya kalau beras misalnya dirupiahkan, 7 on itu paling 10.000 rupiah atau 11.000 rupiah gitu. Kenapa kok lebih mahal gitu? Saya sempat bertanya ke teman saya, kemudian teman saya menanyakan gitu ya, temannya yang di Basnas gitu. Nah, dasarnya apa gitu? Jadi mereka dasar menetapkan nominal 45.000 itu adalah dihitung dari 3 kali makan, ya 3 kali makan, sarapan, makan siang, dan makan malam. Jadi setiap satu kali makan itu dihitung 15.000, 15 tambah 15 tambah 15, jadi totalnya adalah 45.000. Tapi kalau saya pribadi dan mengikuti, bukan saya pribadi ya, mengikuti pendapat atau jumhurul ulama, sebaiknya fidyah diberikan berupa bahan makanan pokok atau beras. Kalaupun misalnya mau dilebihkan, kok sedikit sih Ustazah sehari kok cuma 7 ons, boleh nggak saya lebihkan sehari 1 kilo misalnya? Ya monggo-monggo saja, silahkan. Ya bisa diberikan ke tadi fakir miskin. Kalau memang punya saudara, tetangga yang fakir dan miskin, bisa diberikan kepada orang terdekat begitu ya. Jadi sebaiknya diberikan berupa bahan makanan pokok atau beras. Seperti itu ya, Mbak Admin ya, Kang Adib. Ya, ada pertanyaan lagi ya, langsung dijawab. Iya, boleh Ustaz. Oke, baik. Ini pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustazah, terkait hutang puasa yang telah terlewat kan harus kodok dan fidyah. Sementara hutang waktu dulu-dulu sudah nggak ingat lagi karena sekarang usia saya sudah 44 tahun. Untuk kodoknya saya biasa niatkan pas waktu puasa Senin Kamis. Terus untuk fidyahnya gimana? Baik. Untuk fidyahnya, jadi fidyah puasa itu setiap bertambahnya tahun itu dikali lipatkan. Misalnya contohnya gini Bu, di tahun ini, misalnya di tahun 2023 ada seseorang yang tidak berpuasa, ya sebabnya macam-macam, bisa karena haid dan sebagainya. Di tahun 2023 ada seseorang yang tidak berpuasa selama 10 hari, misalnya di tahun 2023. Kemudian sampai berlalunya 1 tahun 2024, orang tersebut belum mengkodok puasanya. Iya kan? Berarti orang tersebut wajib membayar fidyah 7 kali 10 hari. Nah, di tahun 2025 dia belum kodok puasa lagi sampai tahun 2026, maka fidyahnya dikali lipatkan. Ya, berarti 7 kali 10 kali 2. Seperti itu. Pokoknya setiap bertambahnya tahun,
fidyahnya dikali lipatkan. Seperti itu. Ya, tiap bertambahnya tahun dikali lipatkan. Kalau misalnya udah lupa, udah lama, caranya adalah dikira-kira. Kayaknya saya dulu itu nggak puasanya sekian hari, misalnya gitu. Jadi bisa dikira-kira ya, Ibu Loni, bisa dikira-kira dulu nggak puasanya berapa hari, gitu ya. Dari tahun berapa tahun, caranya kayak tadi rumusnya. Ya, kalau setiap kelewat 1 tahun berarti dikalikan lagi dan dikalikan lagi. Semoga kita semua dimudahkan ya Bu ya untuk mengkodok puasanya. Kalau memang dirasa berat, misalnya boleh dicicil fidyahnya. Ya, boleh dicicil. Misalnya kalau udah lama, duh, Ustazah berat berat ya kalau langsung sekalian gitu. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya bulan ini kita mengeluarkan sekian kilo, bulan depannya kita keluarkan lagi sampai hutang kita selesai. Seperti itu, Bu. Semoga dimudahkan ya. Ada lagi? Baik, alhamdulillah, syukran. Jazakumullah khair, Ustaz. Atas yang Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita dengan dipermudah untuk mengamalkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ditutup, seperti biasa kami berikan kesempatan kepada Ustazah, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement pada kajian malam hari ini. Nah, Baik, terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, serta Kang Adib. Dari apa yang telah kita pelajari hari ini, menjaga ruh Ramadan setelah ia berlalu bukanlah hal yang mudah. Kan tetapi disitulah letak nilai keistiqomahan kita. Ramadan telah melatih kita bangun di sepertiga malam, menjaga lisan, memperbanyak tilawah dan mendekatkan kepada Allah. Maka jangan biarkan semua itu hanya menjadi kenangan 1 bulan. Istiqomah bukan tentang melakukan yang besar sekaligus, tetapi tentang menjaga yang kecil namun terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, walaupun sedikit. Maka lanjutkan kebiasaan baik itu, meskipun hanya 2 rakaat di malam hari, beberapa ayat Al-Quran setiap hari, dan lisan yang terus basah dengan zikir. Ingatlah, Rob yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rob atau Tuhan yang sama di bulan Syawal dan seterusnya. Jika di bulan Ramadan kita mampu dekat dengannya, maka setelahnya kita pasti bisa, selama kita mau menjaga hati dan niat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tidak hanya baik di bulan Ramadan, tetapi juga tetap istiqomah setelahnya. Karena sejatinya kemenangan bukan saat Ramadan berakhir, tapi saat kita mampu menjaga nilai-nilainya hingga akhir hayat. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan meneguhkan langkah kita dalam kebaikan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang tidak hanya eh, ada, tidak hanya kita pelajari, tapi juga ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan atau kekhilafan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sampaikan kembali kepada guru kita, Ustazah Hikmah, yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, semoga ilmu yang kita dapatkan dengan mudah kita mengamalkannya dan menjadi amal jariah, Ustazah, yang terus mengalir pahalanya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bismillah, Alhamdulillah, kita sama-sama tutup untuk kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.